Malam itu, angin berembus pelan menyusuri lereng Gunung Sunyi. Kabut turun seperti tirai tipis yang menelan pepohonan satu persatu, menyisakan bayangan hitam yang berdiri kaku di bawah cahaya bulan pucat. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desir binatang malam. Hanya keheningan yang terlalu dalam, seolah gunung itu menahan nafas. Di desa paling dekat dengan kaki gunung, warga selalu menutup pintu lebih awal setiap malam Jumat Kliwon. Lampu-lampu rumah dipadamkan lebih cepat dari biasanya. Orang tua melarang anak-anak keluar setelah maghrib. Bukan tanpa alasan, karena setiap malam tertentu, ketika kabut turun lebih tebal dan udara mendadak dingin menusuk tulang, terdengar suara tangisan perempuan dari arah puncak. Tangisan itu lirih, panjang, menyayat. Konon, puluhan tahun lalu, seorang perempuan muda bernama Ratih mendaki Gunung Sunyi bersama beberapa teman kampusnya. Ia dikenal pendiam, lembut, dan selalu mengenakan pakaian berwarna putih. Malam itu, mereka nekat mendirikan tenda di puncak meski sudah diperingatkan oleh juru kunci gunung untuk tidak bermalam saat bulan purnama. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Versi pertama mengatakan Ratih terpeleset dan jatuh ke jurang saat mencari kayu bakar. Versi kedua, yang dibisikkan pelan-pelan oleh warga desa, mengatakan ia didorong. Ada percekcokan, ada rahasia, ada ketakutan yang membuat teman-temannya memilih turun lebih dulu tanpa memastikan Ratih benar-benar mati. Tubuhnya ditemukan 3 hari kemudian, tersangkut di bebatuan curam. Wajahnya sulit dikenali, namun yang membuat warga bergidik adalah gaun putih yang masih melekat di tubuhnya, bersih, tanpa noda tanah sedikit pun, meski jasadnya sudah membiru. Sejak saat itu, Gunung Sunyi berubah. Pendaki yang nekat bermalam di puncak sering melaporkan kejadian ganjil. Tenda yang tiba-tiba roboh tanpa angin, peralatan yang hilang lalu ditemukan di tepi jurang. Jejak kaki kecil mengelilingi perkemahan, padahal tidak ada perempuan di rombongan mereka. Dan yang paling sering, tangisan itu. Tangisan perempuan. Seorang warga tua bernama Pak Wiryo pernah bersumpah melihat sosok berbaju putih berdiri di puncak saat ia pulang dari ladang menjelang maghrib. Rambutnya panjang terurai menutupi wajah. Tubuhnya diam tak bergerak. Namun gaunnya berkibar pelan meski tak ada angin yang bertiup. Ketika Pak Wiryo berkedip, sosok itu sudah tak ada. Beberapa tahun terakhir, kabar tentang Gunung Sunyi sempat meredup. Jalur pendakian ditutup sementara. Tak ada lagi yang berani menantang mitosnya. Namun cerita lama tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu untuk diceritakan kembali. Dan malam ini, di bawah langit yang kembali memucat, suara itu terdengar lagi. Tangisan panjang yang menggema dari puncak, turun menyusuri lereng, masuk ke sela-sela rumah kayu, menyusup ke telinga mereka yang masih terjaga. Suaranya bukan seperti orang menangis biasa. Ia terdengar seperti penyesalan, seperti amarah yang tertahan, seperti seseorang yang memanggil nama yang tak pernah dijawab. Di puncak gunung, kabut bergerak perlahan mengelilingi sebuah batu besar yang menjorok ke arah jurang. Di sanalah, menurut cerita, Ratih terakhir kali terlihat hidup. Batu itu kini dikenal warga sebagai batu tangis. Tak ada yang berani mendekat. Namun jauh di kota, sekelompok anak muda tengah tertawa membicarakan rencana pendakian. Mereka menganggap legenda Gunung Sunyi hanya cerita lama yang dibesar-besarkan. Bagi mereka, tak ada arwah gentayangan, tak ada dendam dari masa lalu. Yang ada hanya alam, kabut, dan adrenalin. Mereka tidak tahu bahwa gunung itu masih mengingat. Gunung tidak pernah lupa siapa yang datang dan siapa yang pergi tanpa menoleh ke belakang. Angin malam kembali berembus, kali ini lebih dingin. Kabut menebal hingga menutupi puncak sepenuhnya. Dan di antara putihnya kabut, samar-samar terlihat siluet perempuan berdiri menghadap jurang. Kepalanya tertunduk. Tangisannya berubah menjadi bisikan pelan yang terbawa angin.
Aku belum pulang. Suasana kafe kecil di sudut kota itu riuh oleh suara tawa dan denting gelas. Raka duduk bersandar dengan santai. Jemarinya sibuk menggulir layar ponsel yang menampilkan foto-foto puncak Gunung Sunyi. Kabut tipis yang menyelimuti batu besar di atas jurang terlihat dramatis, sempurna untuk diabadikan. "Ini dia yang lagi viral," kata Raka sambil memutar layar ke arah teman-temannya. "View-nya gila, jarang orang naik ke sini karena katanya angker." Tawa Reno langsung pecah. "Angker? Tahun segini masih percaya begituan?" Di meja itu ada 5 orang. Raka, sang pemimpin yang percaya diri, Reno, si paling rasional, Dimas yang sejak tadi lebih banyak diam, Lila, satu-satunya perempuan di antara mereka, dan Arga, si pembuat konten yang selalu haus lokasi ekstrim untuk kanal videonya. "Justru karena angker, kontennya bakal meledak," ujar Arga bersemangat. "Bayangin, mendaki gunung paling sunyi dan angker, thumbnailnya tinggal kasih kabut sama siluet putih." Lila mengernyit. "Kalian yakin? Aku sempat baca forum pendaki. Ada yang bilang sering dengar tangisan perempuan dari puncak." "Marketing," sahut Reno cepat, "biar orang penasaran." Semua tertawa lagi. Semua kecuali Dimas. Sejak nama Gunung Sunyi disebut, ia tampak gelisah. Jari-jarinya mengetuk meja pelan, tak beraturan. Tatapannya kosong, seperti menembus ingatan yang tak ingin ia kunjungi kembali. Raka menyadarinya. "Dim, lo kenapa? Takut?" Dimas tersencak kecil. "Enggak, cuma gunung itu jarang didaki. Jalurnya mungkin udah rusak." "Justru itu tantangannya," jawab Raka mantap. "Kita naik minggu ini, pas banget malam Jumat, biar sekalian buktiin mitosnya cuma omong kosong." Kalimat itu menggantung di udara. Malam Jumat. Lila terdiam sesaat. "Serius, malam Jumat?" "Kenapa? Biar dramatis," Reno menyeringai. Arga mengangguk setuju. "Kalau ada suara aneh malah bagus buat footage." Dimas menelan ludah. Ia ingin mengatakan sesuatu tentang kabut tebal di puncak, tentang batu besar di tepi jurang, tentang suara yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu. Tapi kata-kata itu seperti tertahan di tenggorokannya. Ia memilih diam. 2 hari kemudian, mereka tiba di desa terakhir sebelum jalur pendakian. Langit sore tampak mendung, meski tidak ada tanda hujan. Gunung Sunyi berdiri menjulang di kejauhan, puncaknya tertutup kabut putih yang tak bergerak. Desa itu terasa berbeda, terlalu tenang. Seorang pria tua duduk di bangku kayu dekat warung kecil. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam memperhatikan mereka menurunkan carrier dari mobil. "Mau naik?" tanyanya pelan. "Iya pak, cuma 2 hari 1 malam." Pria tua itu memandang ke arah puncak. "Malam Jumat besok." Reno kekekah. "Kebetulan pak." Tak ada senyum di wajah pria itu. "Kalau dengar tangisan, jangan dicari, jangan dijawab. Dan kalau lihat perempuan berbaju putih, jangan pernah ikuti." Lila merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Raka hanya senyum sopan. "Siapa?" Saat mereka berjalan menjauh, pria tua itu berbisik hampir tak terdengar. "Gunung itu tidak pernah lupa." Dimas berhenti melangkah sejenak. Kalimat itu seperti menggedor ingatannya. Tidak pernah lupa. Ia pernah berdiri di jalur ini sebelumnya, 4 tahun lalu. Malam yang sama, dengan seseorang yang mengenakan jaket putih. "Dim, ngapain bengong?" panggil Arga dari depan. Dimas menggeleng cepat, lalu menyusul. Langkah pertama memasuki jalur hutan terasa normal. Pepohonan tinggi menjulang. Sinar matahari sore menembus sela daun. Namun semakin mereka naik, suasana berubah perlahan. Udara menjadi lebih lembab. Angin berhenti berhembus. Tidak ada suara burung. "Sepi banget," gumam Lila. "Makanya namanya Gunung Sunyi," jawab Reno ringan. Raka memimpin di depan dengan penuh percaya diri. Ia tak menyadari bahwa beberapa meter di belakang, Dimas berjalan dengan napas lebih berat. Setiap langkah seperti membawa beban yang tak terlihat. Saat mereka melewati tikungan pertama, Dimas tanpa sengaja melirik ke arah lereng curam di sisi kanan jalur. Sekilas, hanya sepersekian detik, ia merasa melihat sesuatu di antara pepohonan. Putih, diam, berdiri. Ia berhenti mendadak. "Kenapa lagi?" tanya Raka. Dimas berkelijap. "Tidak ada apa-apa di sana sekarang, hanya batang pohon dan bayangan kabut tipis." "Mungkin salah lihat."
Mereka melanjutkan perjalanan. Tak ada yang menyadari bahwa dari kejauhan, di balik pepohonan rapat, sepasang mata memperhatikan langkah mereka. Diam, tanpa berkedip. Kabut mulai turun lebih cepat dari seharusnya, dan jauh di atas sana, di dekat batu tangis, sesuatu telah terbangun. Sesuatu yang selama ini menunggu. Malam Jumat tinggal 1 hari. Langit belum sepenuhnya gelap ketika mereka tiba di pos peristirahatan pertama. Namun suasananya terasa seperti senja yang terlalu lama menggantung. Pepohonan tinggi menjulang rapat, membuat cahaya matahari tersaring tipis dan pucat. Udara menjadi lebih dingin, menusuk sampai ke sela jaket. Raka meletakkan carrier dan menghela nafas panjang. Kita istirahat 10 menit, setelah itu lanjut sampai area camp sebelum maghrib. Reno langsung duduk di atas batu besar. Santai aja, masih sore. Lila meneguk air minum. Matanya menyapu sekitar. Kalian ngerasa nggak sih kayak ada yang beda? Selain lo mulai parno, sahut Reno. Lila menggeleng pelan. Sepi banget. Dari tadi nggak ada suara apa-apa. Semua terdiam sejenak. Memang benar, tidak ada burung, tidak ada serangga, bahkan angin pun seperti enggan bergerak. Hutan itu tidak hidup, ia hanya berdiri. Dimas memandangi jalur di depan mereka. Kabut mulai turun perlahan, menyusup di antara batang pohon seperti asap putih yang merayap. Ia merasakan sesuatu yang familiar, perasaan yang sama seperti 4 tahun lalu, saat langkahnya terasa semakin berat mendekati puncak. "Tadi lo lihat apa?" tanya Lila pelan, mendekat padanya. Dimas tersentak. "Apa?" "Waktu di tikungan tadi, lo berhenti tiba-tiba." Dimas menunduk. "Cuma perasaan." Padahal bukan. Ia yakin melihat sesuatu. Sekilas sosok putih di antara pohon. Diam, menghadap ke arah mereka. Rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Raka berdiri dan menepuk tangan. "Oke, lanjut." Perjalanan kembali dimulai. Jalur semakin menanjak. Akar-akar pohon mencuat seperti jari-jari kurus dari tanah. Kabut turun semakin tebal. Dalam waktu singkat, jarak pandang menyempit hanya beberapa meter di depan. "Ini kabutnya cepet banget," gumam Arga sambil menyalakan kamera. "Dramatis sih, tapi aneh." Reno mengeluarkan kompas kecil dari sakunya. Ia menatap jarumnya lalu mengernyit. Kenapa?" tanya Raka. "Jarumnya muter." "Ya namanya juga kompas." "Bukan, Rak." Reno mengangkat kompas itu. Jarumnya berputar tak menentu. Bergetar cepat seperti tak menemukan arah. "Ini nggak normal." Raka mengambilnya, mencoba menenangkannya dengan menggeser posisi. Namun jarum itu tetap berputar liar. "Gangguan magnet mungkin," katanya mencoba tenang. Dimas merasakan tenggorokannya kering. 4 tahun lalu, hal yang sama terjadi. Mereka tersesat meski merasa berjalan lurus. Kabut semakin rapat, hingga pepohonan di belakang mereka menghilang di telan putih. Jalur setapak yang tadi jelas, kini tampak samar. "Rak, kita yakin ini jalurnya?" tanya Lila dengan suara lebih kecil. Raka menoleh ke belakang. Kabut membuat wajah teman-temannya terlihat pucat. "Iya, tadi ada tanda pita merah di pohon." Semua menoleh mencari tanda itu. Tak ada. Pohon yang tadi mereka lewati kini tampak sama seperti yang lain. Tidak ada pita, tidak ada goresan tanda. Seolah jalur itu berubah. "Ini nggak lucu," bisik Arga. Tiba-tiba, suara panjang melengking terdengar dari kejauhan. Lemah, seperti angin yang menembus celah sempit. Namun itu bukan angin. Suara itu pecah menjadi isak tangis. Tangisan perempuan. Semua membeku sejenak. Lila refleks memegang lengan Raka. Reno menatap ke arah suara berasal. Arga menurunkan kameranya perlahan. Dan Dimas, wajahnya memucat sepenuhnya. Tangisan itu terdengar jauh, namun jelas. Pilu, panjang, bergetar seperti seseorang yang kehilangan segalanya. Lo dengarkan," bisik Lila. Tak ada yang menjawab, tapi ketakutan di mata mereka cukup menjadi jawaban. Tangisan itu berhenti mendadak. Hening kembali. Namun kini keheningan itu terasa lebih berat. Raka berusaha menelan rasa takutnya.
Cuma suara hewan, mungkin musang atau... Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, dan di sela kabut yang bergerak perlahan, Dimas melihatnya. Beberapa meter di depan jalur, di antara dua batang pohon besar, sosok perempuan berdiri diam. Gaunnya putih panjang menyentuh tanah. Rambut hitamnya terurai menutupi wajah. Tubuhnya tak bergerak, namun kepalanya sedikit miring, seolah memperhatikan mereka. Rak, suara Dimas hampir tak keluar. Di depan, Raka menyipit mata. Apaan? Kabut menebal sekejap lalu tersibak perlahan. Sosok itu sudah tak ada, hanya hutan kosong. Gak ada apa-apa, kata Reno cepat, meski suaranya tak lagi setenang tadi. Dimas terengah pelan. Tadi ada... Belum sempat ia melanjutkan, sesuatu jatuh tepat di depan mereka. Sepotong kain, putih, basah. Semua menatap benda itu dalam diam. Lila mundur satu langkah. Arga mengangkat kamera dengan tangan gemetar. Raka perlahan membungkuk dan mengambil kain itu. Dingin, lembab, seperti baru saja dipakai. Dan samar-samar tercium aroma tanah basah bercampur bau anyir yang sulit dijelaskan. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini tepat di belakang mereka. Semua menoleh bersamaan. Kabut bergulung pelan. Dan di antara putihnya kabut, terlihat siluet samar berdiri tidak lebih dari 5 meter dari posisi mereka. Diam, menunduk, menangis. Gunung Sunyi telah membuka gerbangnya. Dan mereka sudah terlanjur masuk. Mereka akhirnya memutuskan mendirikan tenda lebih cepat dari rencana. Kabut terlalu tebal untuk melanjutkan perjalanan, dan tangisan yang terdengar barusan masih terngiang di telinga masing-masing. Raka berusaha tetap terlihat tenang, meski jemarinya sedikit gemetar saat memasang pasak. Kita istirahat di sini, besok pagi lanjut, katanya tegas, seolah dengan nada itu ia bisa mengusir ketakutan. Area itu berupa tanah datar kecil di antara pepohonan tinggi. Akar-akar besar mencuat dari tanah seperti ular yang membeku. Tak ada suara apapun selain nafas mereka sendiri. Reno membantu Arga menegakkan tenda kedua. Tadi itu cuma sugesti, kabut bikin halusinasi visual, soal suara bisa aja gema angin. Angin gak nangis, gumam Lila pelan. Tak ada yang menanggapi. Dimas duduk diam sambil menatap kain putih yang tadi jatuh di jalur. Raka menyimpannya di dalam tas, berniat membuangnya nanti. Namun entah kenapa, sejak benda itu disentuh, suasana terasa lebih berat, seolah mereka membawa sesuatu yang tak kasat mata masuk ke perkemahan. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit tak terlihat sama sekali. Kabut menggantung rendah, membuat cahaya headlamp mereka memantul seperti menabrak dinding putih. Mereka makan seadanya, tanpa banyak bicara. Bahkan Reno yang biasanya paling cerewet memilih diam. Sekitar pukul 9 malam, suhu turun drastis. Dingin yang datang bukan sekitar udara gunung. Ia terasa merayap di kulit, menembus jaket, menyentuh tulang. Aneh banget, bisik Arga. Biasanya masih ada suara malam. Memang, tak ada serangga, tak ada burung malam. Hutan itu seperti mati. Tiba-tiba, kresek. Suara langkah pelan terdengar di luar tenda. Semua membeku. Raka memberi isyarat agar mereka diam. Suara itu terdengar lagi, pelan, mengitari tenda. Seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas dedaunan basah. Kresek, kresek. Lila menutup mulutnya agar tak berteriak. "Siapa di luar?" teriak Reno mencoba berani. Tak ada jawaban. Langkah itu berhenti. Hening. Beberapa detik terasa seperti menit yang tak berujung. Raka perlahan membuka resleting tenda dan menyibakkan sedikit kainnya. Cahaya headlamp langsung menyorot keluar. Kabut langsung menyergap masuk. Tak ada siapa-siapa. Ia melangkah keluar, diikuti Reno. Tanah terlihat lembab. Pepohonan berdiri diam. Lalu Reno menunduk. "Nggak mungkin," bisiknya. Di tanah basah yang mengelilingi tenda, tercetak jejak kaki kecil. Jejak kaki telanjang, ukurannya seperti milik perempuan dewasa bertubuh mungil. Jejak itu membentuk lingkaran sempurna mengitari kedua tenda mereka. Satu putaran penuh, tanpa ada jejak datang atau pergi. Lila ikut keluar dan langsung mundur saat melihatnya. Itu dari mana?" Arga menyorot dengan senter, nafasnya memburu. "Gak ada jejak lain, cuma ini."
Dimas berdiri paling belakang, wajahnya pucat pasi. Ia tahu jejak itu. 4 tahun lalu saat ia terbangun tengah malam, ia melihat hal yang sama di luar tenda. Lingkaran jejak kaki kecil mengitari mereka. Dan saat itu Ratih belum ditemukan. "Dim," Raka menoleh. "Lo kenapa kelihatan pucat banget?" Dimas tak langsung menjawab. Ia menatap jejak itu dengan tatapan kosong. Dalam benaknya terngiang suara tangisan yang dulu mereka abaikan. Malam ketika mereka memilih turun tanpa memastikan seseorang yang tertinggal masih bernafas. Tangisan tiba-tiba terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Bukan dari kejauhan, bukan dari puncak, tapi dari antara pepohonan tak jauh dari perkemahan. Lila spontan berlari masuk ke tenda. Arga mengangkat kameranya dengan tangan gemetar. Raka dan Reno berdiri membelakangi satu sama lain, mencoba melihat ke segala arah. Kabut bergerak perlahan membelah di antara 2 batang pohon besar. Dan di sana, sosok itu berdiri. Perempuan berbaju putih. Gaunnya menjuntai menyentuh tanah. Rambut hitam panjang menutupi wajahnya. Kepalanya tertunduk, bahunya naik turun perlahan seperti seseorang yang sedang terisak. Tangisannya jelas sekarang, pilu, dalam, mengguncang dada. "Jangan, diliatin," bisik Dimas Parau. Namun sudah terlambat. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Rambutnya tersibak oleh angin yang entah dari mana datangnya. Wajahnya pucat kebiruan, mata kosong, bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, lampu headlamp Reno mati. Gelap. Seketika semua lampu padam bersamaan. Hutan tenggelam dalam kegelapan total. Tangisan itu berubah menjadi tawa pelan yang retak. Lalu terdengar suara langkah cepat mendekat, sangat cepat. Dimas menjerit, "Masuk tenda!" Mereka meraba-raba masuk dalam gelap. Resleting ditarik gasar. Nafas terengah-engah memenuhi ruang sempit. Di luar, langkah itu berhenti tepat di depan tenda. Tak ada suara selain nafas berat yang terdengar samar dari balik kain tipis. Kemudian, sesuatu menyentuh permukaan tenda dari luar. Perlahan, seperti telapak tangan yang menempel. Kain tenda sedikit tertekan ke dalam. Lila menangis terhantam. Raka menahan nafas. Dimas menutup mata rapat-rapat. Suara itu berbisik pelan. "Kenapa kalian pergi?" Lalu semuanya hening kembali. Tak ada langkah menjauh, tak ada tangisan. Namun jejak tangan yang lembab perlahan tercetak di dinding tenda, tepat di depan wajah Dimas. Gunung Sunyi tidak hanya mengawasi, ia mulai menuntut jawaban. Tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar tidur malam itu. Setelah bisikan itu terdengar, "Kenapa kalian pergi?" Tak ada lagi suara apapun di luar tenda. Justru itulah yang membuat segalanya terasa lebih mencekam. Hening yang terlalu sempurna. Dimas masih terpaku menatap bekas telapak tangan lembab di dinding tenda. Jejak itu perlahan memudar, namun bekas airnya meninggalkan noda samar seperti bekas embun yang tak wajar. Lila menyisak pelan. Itu suara perempuan." Reno mencoba tetap rasional meski suaranya bergetar. "Mungkin ada orang lain yang ngeprank kita. Di tengah gunung, dalam kabut setebal ini." Arga membalas lirih. Raka menarik nafas dalam. "Besok pagi kita turun, gak usah lanjut ke puncak." Kalimat itu seharusnya melegakan, tapi tidak bagi Dimas. Karena ia tahu, ini belum selesai. Sekitar pukul 3 dini hari, udara semakin dingin. Nafas mereka terlihat seperti asap tipis di dalam tenda. Dimas terbangun karena suara aneh. Bukan tangisan, melainkan seseorang memanggil namanya. "Dimas." Suara itu pelan, hampir seperti bisikan angin. Ia membuka mata perlahan. Teman-temannya tertidur gelisah di sekelilingnya. "Dimas." Kali ini lebih jelas. Ia menelan ludah. Suara itu berasal dari luar tenda. Jantungnya berdegup keras. Ia mencoba mengabaikannya, memejamkan mata kembali. Namun suara itu berubah menjadi tangisan pelan yang diselingi isakan. "Dimas, jangan tinggalin aku." Tubuhnya langsung membeku. Ia mengenali suara itu. Suara Ratih. Ingatan yang selama ini ia kubur dalam-dalam mendadak menyeruak. 4 tahun lalu, malam berkabut, puncak gunung. Ratih menangis karena ingin turun lebih awal. Mereka bertengkar. Raka marah. Reno mengejek. Arga berekam sambil tertawa. Dan Dimas
Dimas hanya diam. Saat Ratih berlari menjauh menuju tepi jurang, mereka tidak langsung menyusul. Mereka mengira ia hanya ingin menenangkan diri, hingga terdengar teriakan, dan suara sesuatu menghantam batu. Mereka menemukannya tergeletak di bawah, masih bernafas lemah. Ratih memohon, meminta tolong. Namun rasa takut lebih besar dari keberanian. Kabut semakin tebal. Mereka panik, takut disalahkan, takut masa depan hancur. Dan mereka memilih turun, meninggalkan Ratih sendirian dalam gelap. Tangisan di luar tenda berubah menjadi rintihan menyakitkan. Dimas. Air mata Dimas mengalir tanpa ia sadari. Maaf, bisiknya lirih. Tiba-tiba tenda bergetar keras. Brak. Seseorang atau sesuatu menghantam sisi tenda dari luar. Lila terbangun dan menjerit. Reno langsung duduk dengan wajah pucat. Apa itu? Hantaman kedua datang dari sisi lain. Pasak tenda seperti tercabut dari tanah. Keluar! Teriak Raka. Mereka merangkak keluar hampir bersamaan. Kabut masih tebal, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tanah di sekitar tenda basah, bukan oleh embun, melainkan oleh cairan gelap yang menetes dari arah pepohonan. Arga menyorotkan senter. Di antara dua batang pohon besar, sosok itu berdiri lagi. Kini wajahnya terlihat jelas. Kulitnya pucat kebiruan. Bibirnya pecah-pecah. Mata kosong menatap lurus ke arah mereka. Namun yang membuat nafas mereka tercekat adalah luka menggalang di sisi kepalanya. Darah hitam mengalir perlahan ke gaun putihnya. Ratih. Lo lihat kan? Bisik Lila dengan suara hancur. Reno menyangkut balik sorotan. Ini nggak mungkin. Ratih mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah Dimas. Tangisannya berubah menjadi suara parau penuh luka. Kalian pergi. Tanah di bawah kaki mereka bergetar halus. Akar-akar pohon seperti bergerak perlahan, mencengkeram tanah lebih dalam. Raka mencoba bersuara tegas meski suaranya pecah. Kita harus turun sekarang. Namun jalur yang tadi mereka lalui tidak ada. Di belakang mereka hanya kabut pekat dan pepohonan rapat tanpa celah. Jalurnya hilang, bisik Arga panik. Ratih melangkah satu langkah. Suara langkahnya tak terdengar, tapi setiap pijakannya meninggalkan bekas darah di tanah. Kenapa? Suaranya retak. Kalian pergi. Dimas jatuh berlutut. Maaf, katanya dengan suara gemetar. Tangisan Ratih berhenti sekarang. Hening. Lalu perlahan, bibirnya melengkung menjadi senyum tipis yang tidak wajar. Kabut bergerak cepat mengelilingi mereka, membentuk lingkaran. Suara bisikan terdengar dari segala arah. Belum selesai. Tiba-tiba Reno terjerembab ke tanah seolah ada yang menarik kakinya. Ia menjerit saat tubuhnya terseret beberapa meter menuju pepohonan. Reno! Teriak Raka. Arga mencoba menariknya, tapi sesuatu yang tak terlihat mencengkeram kuat. Sosok Ratih kini berdiri tepat di belakang Dimas. Sebegitu dekat hingga ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tengkuknya. Sekarang, rasakan. Langit mendadak menggelegar meski tak ada awan terlihat. Dan di puncak gunung sunyi, batu tangis memantulkan gema jeritan yang memecah keheningan malam. Gunung itu tidak hanya mengingat, ia mulai membalas. Jeritan Reno terputus tiba-tiba. Tubuhnya yang tadi terseret mendadak berhenti. Terkapar di tanah dengan napas tersengal. Arga berhasil menariknya kembali, meski wajah Reno kini pucat seperti tak berdarah. Di pergelangan kakinya terlihat bekas lebam kehitaman, seperti bekas cengkraman tangan. Kabut berputar mengelilingi mereka, membentuk lingkaran rapat. Sosok Ratih berdiri tepat di belakang Dimas. Begitu dekat hingga helaian rambutnya yang basah menyentuh pundak pria itu. Sekarang, rasakan. Bisiknya lirih. Dimas tak sanggup menoleh. Cukup! Teriak Raka.
Suaranya pecah antara marah dan takut. "Ini salah gue, jangan ganggu yang lain." Sosok itu perlahan mengalihkan wajahnya ke arah Raka. Mata kosongnya menatap tanpa berkedip. Tangisannya berhenti, digantikan kesunyian yang lebih menyesakkan. Tanah kembali berdetar halus. Di kejauhan, terdengar bunyi batu bergeser, berat dan dalam, seperti sesuatu yang bergerak di puncak. "Batu tangis," gumam Dimas tanpa sadar. Nama itu keluar begitu saja dari bibirnya. 4 tahun lalu, di sanalah semuanya terjadi. Kabut tiba-tiba terbelah membuka jalur sempit di depan mereka. Jalur itu mengarah menanjak, lebih curam dari sebelumnya. Seolah gunung sendiri memberi jalan. "Dia nyuruh kita ke atas," bisik Lila gemetar. Reno menggeleng lembah. "Kita harus turun." Namun saat mereka menoleh ke arah sebaliknya, tak ada jalan pulang. Hanya pepohonan rapat seperti dinding hidup. Sosok Ratih kini berdiri beberapa langkah di depan jalur yang terbuka. Ia tidak bergerak, hanya menunggu. Raka mengepalkan tangan. "Kalau ini satu-satunya cara biar selesai, kita naik." Tak ada yang membantah. Mereka berjalan perlahan mengikuti jalur kabut. Setiap langkah terasa berat, seperti ada beban tak kasat mata menekan pundak. Udara makin tipis, dingin makin menggigit. Tangisan terdengar lagi. Kali ini tidak melengking, melainkan seperti rintihan panjang yang penuh luka. Beberapa menit kemudian, pepohonan mulai jarang. Tanah berubah menjadi bebatuan besar. Dan di depan mereka, berdiri batu besar yang menjorok ke arah jurang. Batu tangis. Kabut berputar di sekelilingnya seperti pusaran air putih. Angin mendadak bertiup kencang, membuat jaket mereka berkibar. Dimas berhenti melangkah. Disinilah Ratih terakhir berdiri. Ingatan itu kembali utuh. Ratih berdiri di tepi batu. Wajahnya basah oleh air mata. "Aku mau turun sekarang," teriaknya saat itu. Raka kesal karena rencana mereka terganggu. Reno menertawakan ketakutannya. Arga merekam sambil berjanda. Dimas hanya diam. Saat Ratih berbalik hendak pergi, kakinya terpeleset di batu licin. Ia terjatuh ke lereng curam di bawah. Mereka berlari mendekat. Ratih tersangkut di bebatuan. Tubuhnya berdarah, tapi masih hidup. "Tolong," katanya lemah. Dimas ingat jelas tatapan mata itu. Namun kabut semakin tebal. Suara gemuruh terdengar dari dalam jurang. Mereka panik. Takut tertuduh. Takut masa depan hancur. Raka berkata mereka harus turun dan mencari bantuan. Tapi mereka tidak pernah kembali. Tubuh Ratih ditemukan 3 hari kemudian. Sendirian. Kini, di atas batu tangis. Sosok Ratih berdiri di tepi jurang. Luka di kepalanya menganga. Gaunnya berkibar tanpa arah. "Kenapa?" Suaranya bergema. Tidak lagi hanya satu, melainkan berlapis-lapis seperti banyak suara dalam satu tubuh. "Kalian pergi." Dimas jatuh berlutut. "Maaf." Suaranya pecah. "Aku takut. Aku pengejut." Rino menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Arga menjatuhkan kameranya begitu saja. Lila menutup mulutnya, tak sanggup menyaksikan. Raka maju 1 langkah. "Itu salah gue. Gue yang mutusin turun. Gue yang egois." Angin berputar makin kencang. Kabut naik dari jurang, seperti tangan-tangan putih yang merayap. Ratih memiringkan kepalanya. "Takut. Aku juga takut." Seketika, mereka merasakan sensasi jatuh.
seolah tanah di bawah kaki menghilang. Dalam sekejap, mereka melihat kilasan kejadian 4 tahun lalu dari sudut pandang berbeda. Gelap, dingin, rasa sakit yang luar biasa. Ratih tergeletak sendirian, mendengar langkah kaki teman-temannya menjauh. Tangisnya memantul di dinding jurang. Tak ada yang kembali. Penglihatan itu lenyap seketika. Mereka kembali berdiri di atas puncak. Dimas merangkak maju mendekati tepi batu. Kalau harus ada yang tinggal, biar aku, katanya lirih. Semua menoleh kaget. Dim, jangan gila, teriak Reno. Namun Ratih mengangkat tangannya, menghentikan mereka. Tangisannya mereda. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak menunjukkan amarah, melainkan kesedihan yang dalam. Kabut perlahan melonggar. Angin mulai tenang. Namun suara dari dalam jurang masih terdengar. Seperti bisikan panjang yang belum selesai. Gunung Sunyi belum memberikan keputusan. Dan pengakuan saja mungkin belum cukup. Angin di puncak Gunung Sunyi berputar tidak wajar. Kabut naik dari jurang seperti asap dari kawah tak kasat mata, membungkus batu tangis dalam pusaran putih yang mencekik. Sosok Ratih berdiri beberapa langkah dari tepi. Gaunnya berkibar tanpa arah, rambut panjangnya menari liar menutupi sebagian wajah pucatnya. Dimas masih berlutut di tanah berbatu. Kalau harus ada yang tinggal, biar aku, ulangnya lirih. Suaranya hampir hilang tertelan angin. Jangan bodoh, Raka menarik kerah jaket Dimas, memaksanya berdiri. Kita selesaiin barang. Ratih mengangkat tangannya perlahan. Sekejap kemudian, tanah di bawah kaki mereka retak halus. Suara gemeretak terdengar seperti tulang patah. Reno terhuyung saat batu kecil menggelinding ke jurang. Apalagi ini, bisik Lila, wajahnya basah oleh air mata. Tangisan Ratih kembali terdengar, kali ini lebih dalam, bukan sekedar sedih, tapi penuh luka yang membusuk selama bertahun-tahun. Aku sendirian. Kabut menebal seketika. Dalam pusaran putih itu, bayangan-bayangan bergerak. Siluet malam 4 tahun lalu terulang di depan mata mereka. Ratih terjatuh, tubuhnya menghantam batu, darah mengalir, tangannya terulur meminta pertolongan. Jangan pergi, suara itu menggema dari segala arah. Arga menutup telinganya, namun suara itu terdengar langsung di dalam kepalanya. Reno mundur perlahan, langkahnya semakin dekat ke tepi jurang tanpa ia sadari. Batu di bawah kakinya rapuh. "Reno, belakang lo!" teriak Lila. Terlambat, batu itu runtuh. Tubuh Reno tergelincir, separuh badannya tergantung di tepi jurang. Ia menjerit, tangannya mencengkram tanah. Raka dan Arga langsung menariknya, berusaha menahan beban tubuhnya yang hampir jatuh ke dalam kegelapan. Kabut dari jurang bergerak seperti tangan-tangan panjang, mencoba menarik Reno ke bawah. "Lepasin!" bisik suara Ratih, kini terdengar lebih dingin. "Seperti kalian melepas aku." "Enggak," Dimas berdiri dan meraih tangan Reno yang lain. "Kami nggak akan ninggalin siapapun lagi." Tangan mereka berpegangan erat. Reno menangis, tubuhnya gemetar hebat. Ratih melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Darah hitam dari luka di kepalanya menetes perlahan, jatuh ke batu dan menghilang seperti diserap. "Kalian takut? Aku juga takut waktu itu." Raka mengerahkan seluruh tenaganya menarik Reno naik. Dengan satu tarikan terakhir, mereka berhasil mengangkatnya kembali ke atas batu. Reno terkapar, terisak tak terkendali. Kabut berputar lebih cepat, membentuk lingkaran besar mengitari mereka berlima. Ratih berdiri di tengah pusaran itu.
rasa takut kalian belum cukup. Tiba-tiba, Arga terdorong keras ke belakang seolah ada yang menghantam dadanya. Ia jatuh tepat di dekat tepi jurang. Kamera yang tadi tergantung di lehernya terlempar masuk ke dalam kabut gelap. Arga menatap Ratih dengan wajah pucat. Aku cuma ikut-ikutan waktu itu. Bayangan kejadian lama kembali muncul. Arga yang tertawa saat Ratih panik. Arga yang berkata, nggak bakal matilah. Arga yang memilih turun lebih dulu tanpa menoleh. Tangisan Ratih berubah menjadi jeritan panjang yang membuat telinga mereka berdenging. Sendirian. Angin menghantam lebih kencang. Kabut menekan dari segala sisi. Batu tangis mulai retak perlahan. Dimas menatap Ratih dengan mata basah. "Apa yang kamu mau?" tanyanya lirih. Sosok itu terdiam. Untuk pertama kalinya, tangisannya berhenti sepenuhnya. Ia menatap mereka satu persatu. Kemudian perlahan ia mundur, mendekati tepi jurang. Gaun putihnya berkibar liar, hampir menyatu dengan kabut. "Aku tidak mau sendirian lagi." Kalimat itu membuat darah mereka membeku. Tanah kembali bergetar lebih keras. Retakan di batu tangis melebar. Jika mereka tetap di sana, semua bisa runtuh bersama. "Turun!" teriak Raka. "Sekarang!" Namun jalur yang tadi terbuka kembali tertutup kabut pekat. Ratih berdiri tepat di ujung jurang. Tangan pucatnya terulur ke arah mereka. Bukan untuk mendorong, bukan untuk mencengkram, tapi seperti meminta digandeng. Dimas melangkah maju tanpa sadar. "Dim, jangan!" Lila berteriak. Namun Dimas berhenti hanya beberapa langkah dari Ratih. "Kalau aku pegang tangan kamu," suaranya bergetar, "apa semuanya selesai?" Ratih tidak menjawab. Matanya kosong, tapi tak lagi dipenuhi marah. Kabut berputar lebih lambat. Angin mereda sedikit. Namun dari dalam jurang terdengar suara gemuruh rendah, seperti sesuatu yang belum rela dilepaskan. Gunung sunyi seolah menahan keputusan, dan di atas batu tangis yang retak, 5 sahabat itu berdiri di ambang pilihan. Menjadi tumbal atau menghadapi sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekedar arwah yang terluka. Tangan Ratih masih terulur di tepi jurang. Kabut berputar lambat mengelilingi batu tangis, membentuk lingkaran seperti dinding tipis yang memisahkan mereka dari dunia di bawah. Angin tidak lagi mengamuk, tetapi berembus berat, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih ketir. Kenangan yang belum selesai. Dimas berdiri di hadapan Ratih, napasnya bergetar. "Kalau kamu mau aku tinggal, ucapnya pelan. "Dim, jangan!" Lila menangis. Namun Ratih tidak langsung menjawab. Matanya yang pucat memandang mereka satu persatu, seolah menimbang rasa bersalah yang mereka bawa. "Aku sendirian," bisiknya lagi. Dan seketika mereka semua merasakan apa yang ia rasakan malam itu. Gelap total. Tubuh yang remuk. Darah mengalir hangat lalu mendingin. Suara langkah kaki menjauh. Nama mereka dipanggil satu persatu, tanpa jawaban. Reno jatuh terduduk sambil memegangi kepalanya. "Stop! Stop!" Arga mengisak. Aku dengar semua." Raka memejamkan mata. Wajahnya dipenuhi rasa hancur yang tak lagi bisa disembunyikan. Kabut tiba-tiba bergerak liar. Dari dalam jurang terdengar suara gemuruh rendah, seperti sesuatu yang tidak rela melepas Ratih begitu saja. Ratih menoleh ke arah jurang. Wajahnya berubah. Kesedihan yang tadi mendominasi kini bercampur dengan sesuatu yang lebih gelap. Dendam yang selama ini mengikat dia di puncak. "Aku menunggu." Suaranya menggema berlapis-lapis. "Menunggu kalian kembali." Tanah di sekitar batu tangis kembali retak. Batu-batu kecil menggelinding masuk ke jurang. Gunung sunyi seperti hidup, menahan keputusan. Dimas melangkah lebih dekat. "Kami datang.
katanya tegas meski suaranya bergetar. Ratih menatapnya lama. Luka di kepalanya menganga lebih lebar. Darah hitam mengalir lagi membasahi gaun putihnya. Apa pengakuan cukup? Tanyanya pelan. Tak ada yang bisa menjawab. Karena mereka tahu kata maaf tidak bisa mengembalikan nyawa. Tiba-tiba Arga berdiri dan melangkah maju. Aku yang paling pengecut waktu itu. Aku bahkan gak mau turun buat cek lagi. Aku takut reputasiku hancur. Kalau harus ada yang dibawa, bawa aku. Gila loh, Reno mencoba menariknya, tapi Arga melepaskan tangan itu. Raka ikut melangkah. Kita semua salah, jangan cuma satu. Kabut berputar lebih cepat. Dari dalam jurang terdengar bisikan-bisikan panjang yang tidak jelas. Seolah ada banyak suara di bawah sana, menunggu tumbal berikutnya. Ratih menutup mata. Tangisannya pecah lagi, lebih menyayat dari sebelumnya. Aku tidak ingin kalian mati, katanya lirih. Kalimat itu membuat semua membeku. Aku hanya ingin kalian tahu rasanya. Dalam sekejap, mereka merasakan kembali sensasi jatuh. Tubuh seolah melayang tanpa pegangan. Batu-batu menghantam kulit, napas tercekat, rasa takut yang murni dan tak terbantahkan. Lalu kesunyian. Kesunyian yang begitu pekat hingga terasa seperti menekan dada. Mereka tersentak kembali ke puncak. Dimas terengah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ratih menatap jurang sekali lagi. Dari dalam kabut yang menganga di bawah, bayangan hitam samar bergerak, bukan Ratih, sesuatu yang lebih dalam, lebih tua. Seolah jurang itu sendiri memakan ketakutan manusia yang jatuh ke dalamnya. Gunung ini menyimpan semuanya, bisik Ratih. Kabut dari jurang merayap naik, mencoba membelit tubuh Ratih, menariknya kembali. Ia berusaha melawan. Wajahnya menegang, bukan karena marah, tetapi karena lelah. Aku tidak mau tinggal lagi, katanya pelan. Untuk pertama kalinya, mereka sadar mungkin bukan hanya dendam yang menahan Ratih di sini, tapi sesuatu yang lebih besar, gunung itu sendiri. Dimas melangkah maju dan menggenggam tangan Ratih lebih erat. Kamu gak sendirian, katanya tegas. Raka, Reno, Arga, dan Lila ikut mendekat, berdiri melingkar di sekelilingnya. Kabut mencoba menekan dari segala arah, tapi lingkaran mereka tetap utuh. Kalau gunung ini mau tumbal, dia nggak akan dapat, kata Raka pelan. Tangisan Ratih berubah menjadi isakan yang berbeda, lebih manusiawi. Kabut dari jurang menjerit pelan seperti angin yang menabrak celah batu. Lalu perlahan, cengkramannya melemah. Ratih menatap mereka dengan mata yang tak lagi kosong. Aku lelah, bisiknya. Cahaya tipis mulai muncul di ufuk timur. Fajar mendekat. Kabut perlahan menipis dan bayangan dalap dari jurang surut kembali ke dalaman. Ratih berdiri lebih tegak. Luka di kepalanya mulai memudar. Darah di gaunnya hilang sedikit demi sedikit. Jangan lari lagi dari kesalahan, katanya lembut. Dimas mengangguk dengan air mata jatuh bebas. Kami nggak akan lari. Angin berembus pelan. Untuk pertama kalinya, gunung sunyi terasa tidak memusuhi. Ratih menatap cahaya pagi yang semakin jelas. Tangisannya berubah menjadi napas panjang, dan kabut yang selama ini mengikatnya mulai terlepas. Namun sebelum ia benar-benar memudar, suara dari dalam jurang terdengar sekali lagi. Gemuruh rendah yang mengingatkan bahwa tidak semua yang tinggal di Gunung Sunyi telah pergi. Babak dendam hampir selesai, tapi gunung itu masih menyimpan rahasia lain di kedalamannya. Tangan Ratih masih terulur di tepi jurang. Kabut yang tadi berputar liar kini bergerak lebih lambat, seperti napas panjang yang ditahan. Angin tidak lagi menghantam keras, tetapi berdesir rendah, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang tertinggal terlalu lama. Dimas berdiri hanya satu langkah dari tangan pucat itu. Dim, jangan, bisik Lila dengan suara pecah. Namun Dimas tidak menoleh. Aku nggak akan ninggalin kamu lagi, katanya lirih, menatap wajah Ratih yang separuh tertutup rambut kusut.
Waktu itu aku pengecut. Aku takut hidupku hancur. Tapi aku nggak pernah mikir kamu sendirian di bawah sana. Ratih tidak bergerak. Luka di kepalanya masih menganga. Darah hitam mengalir tipis sebelum menguap seperti asap. Raka melangkah maju. Kita semua salah. Gue yang mutusin turun. Gue yang bilang cari bantuan. Tapi kita nggak pernah balik. Reno menggertakkan gigi. Air matanya jatuh deras. Gue ngejek lo waktu lo panik. Gue kira lo cuma drama. Gue bahkan nggak mau turun buat ngecek lagi. Arga menunduk dalam. Gue rekam semuanya. Gue ketawa. Gue pikir itu cuma konten. Suara mereka bercampur dengan desau angin. Untuk pertama kalinya sejak mereka tiba, puncak Gunung Sunyi tidak terasa mengancam, melainkan menunggu. Ratih perlahan mengangkat wajahnya. Matanya tak lagi sepenuhnya kosong. Ada sesuatu di sana. Bukan amarah, bukan dendam. Kesedihan yang terlalu lama dipendam. Dingin, bisiknya. Sekejap, mereka semua merasakan sensasi yang sama. Dingin menusuk tulang, rasa sakit di tubuh, dan kesepian yang tak terperi. Seolah mereka berdiri di dasar jurang malam itu, mendengar langkah kaki sendiri menjauh. Tangisan Ratih terdengar lagi. Namun kini berbeda. Bukan jeritan, bukan ratapan panjang yang menyayat, melainkan isak pelan, seperti seseorang yang akhirnya didengar. Kabut mulai turun perlahan, tidak lagi membentuk pusaran ganas. Batu tangis yang tadi retak kini berhenti berguncang. Dimas mengangkat tangannya dengan ragu. Perlahan, sangat perlahan. Ujung jarinya menyentuh jari Ratih. Dingin, bukan dingin biasa. Dingin yang menyerap sampai ke jantung. Namun Dimas tidak menarik tangannya. Aku di sini, bisiknya. Begitu sentuhan itu terjadi, kilasan ingatan kembali muncul. Tapi kali ini berbeda. Mereka melihat Ratih terbaring di bawah jurang. Napasnya lemah, air matanya bercampur darah. Ia memanggil nama mereka satu persatu. Tak ada yang menjawab. Lalu kesunyian. Kesepian yang menelan segalanya. Penglihatan itu memudar. Dimas masih berdiri menggenggam tangan Ratih yang kini tidak lagi sekeras batu. Tangisan itu mereda menjadi napas tersengal. Raka melangkah lebih dekat. Kita nggak bisa ngubah masa lalu, tapi kita bisa berhenti lari. Reno mengangguk meski tubuhnya bergemetar. Kalau lo marah, harusnya ke gue juga. Arga menghapus air matanya. Kami semua salah. Lila dengan suara paling pelan berkata, lo nggak sendirian sekarang. Kalimat itu menggantung di udara. Kabut tersibak perlahan, membuka pandangan ke langit yang mulai memucat. Garis tipis cahaya fajar muncul di ufuk timur. Ratih menatap ke arah cahaya itu. Tangisannya berubah menjadi hembusan napas panjang. Luka di kepalanya perlahan memudar. Darah hitam yang menodai gaun putihnya menghilang setitik demi setitik. Wajahnya tak lagi rusak. Ia terlihat seperti dulu. Seorang perempuan muda dengan mata lembut yang kini dipenuhi kelelahan. Kenapa? Lama sekali, bisiknya. Dimas menunduk. Karena kami takut mengakui. Ratih memejamkan mata. Kabut durun semakin tipis. Batu tangis tidak lagi bergetar. Untuk sesaat, puncak Gunung Sunyi terasa sunyi dalam arti yang berbeda. Bukan sunyi yang menakutkan, tapi sunyi yang damai. Ratih melepaskan genggaman tangannya. Tubuhnya mulai memudar seperti kabut tersapu angin pagi. Namun sebelum sepenuhnya hilang, ia berbisik pelan. Aku tidak marah. Aku hanya tidak ingin dilupakan. Air mata Dimas jatuh tanpa bisa ia tahan. Kami nggak akan lupa. Sosok itu tersenyum tipis.
lalu perlahan menghilang bersama kabut yang terangkat oleh cahaya matahari pertama. Hening, benar-benar hening. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi bisikan dari jurang, hanya suara angin pagi yang lembut. Mereka berlima berdiri terpaku, tak ada yang berani bicara, hingga akhirnya Reno terduduk lemas, napasnya tersengal seperti baru saja keluar dari mimpi buruk panjang. "Udah, selesai," bisiknya. Raka menatap ke arah jurang yang kini terlihat jelas. Tidak ada bayangan putih, tidak ada kabut berputar. Kayaknya iya. Namun saat Dimas melangkah mundur dari tepi batu tangis, ia melihat sesuatu di tanah berbatu. Sebuah jejak kaki kecil. Bukan jejak basah seperti malam itu, bukan jejak berdarah, melainkan jejak samar yang mengarah menjauh dari jurang menuju jalur turun yang kini terbuka jelas. Seolah seseorang akhirnya pulang. Angin pagi berhembus lembut, dan untuk pertama kalinya sejak mereka tiba, terdengar suara burung berkicau di kejauhan. Tangisan itu benar-benar mulai meredah. Namun rasa bersalah mereka akan tinggal jauh lebih lama daripada kabut yang pernah menyelimuti Gunung Sunyi. Langkah mereka turun dari puncak terasa berbeda. Jalur yang semalam menghilang kini terbentang jelas di depan mata. Kabut yang sebelumnya menutup pandangan hanya tersisa tipis, menggantung malas di antara pepohonan. Cahaya matahari pagi menembus sela daun, menciptakan bayangan panjang yang tidak lagi tampak mengancam. Tak ada yang berbicara. Mereka berjalan dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Raka memimpin di depan, tapi kali ini langkahnya tidak lagi penuh percaya diri. Reno berjalan lebih pelan, sesekali memegang pergelangan kakinya yang masih terasa nyeri. Arga tak lagi membawa kamera tergantung di leher. Benda itu hilang di jurang bersama kesombongan yang dulu ia banggakan. Dimas berjalan paling belakang. Ia menoleh sekali ke arah puncak yang perlahan menjauh. Tak ada sosok putih, tak ada tangisan. Namun entah kenapa ia merasa sedang diawasi, bukan dengan amarah, melainkan dengan pengawasan tenang, seperti seseorang yang akhirnya bisa melepaskan, tapi belum sepenuhnya pergi. Mereka tiba di desa menjelang siang. Beberapa warga yang sedang duduk di depan warung memandang mereka dengan ekspresi sulit ditebak. Pria tua yang dulu memperingatkan mereka berdiri perlahan saat melihat kelima anak muda itu turun. "Kalian selamat," katanya pelan. Raka mengangguk. "Iya, Pak." Pria tua itu menatap satu persatu wajah mereka. Matanya berhenti sedikit lebih lama pada Dimas. "Kalian mendengar tangisannya ya?" Tak ada yang menjawab, namun keheningan itu sudah cukup. Pria tua itu menghela napas panjang. Sudah lama sekali gunung itu menangis. Dimas memberanikan diri bertanya, "Sekarang gimana, Pak?" Orang tua itu menoleh ke arah puncak yang kini terlihat lebih terang dari biasanya. Kalau tangisannya reda, berarti ada yang sudah selesai. Lila menahan napas. Reno menunduk. Arga memejamkan mata sejenak. Raka hanya diam. Beberapa minggu berlalu. Kehidupan mereka kembali berjalan, tapi tak pernah benar-benar sama. Reno yang dulu selalu meremehkan cerita mistis kini menjadi yang paling mudah terdiam saat malam terlalu sunyi. Arga berhenti membuat konten ekstrim. Ia bahkan menghapus sebagian besar video lama yang masih tersimpan. Raka menjadi lebih pendiam, tidak lagi gegabah mengambil keputusan. Dan Dimas, ia sering terbangun tengah malam, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena keheningan. Kadang ia merasa mendengar suara angin yang terlalu panjang, kadang ia merasa ada bayangan putih berdiri di sudut kamar. Namun setiap kali ia berani menoleh, tak ada apa-apa di sana. Hanya ruang kosong. Suatu sore, Dimas kembali sendirian ke desa di kaki Gunung Sunyi. Bukan untuk mendaki, bukan untuk membuktikan apapun, hanya untuk berdiri dan menatap puncak dari kejauhan. Gunung itu tampak berbeda, lebih terang, lebih hidup.
Ia mendengar kabar dari warga bahwa beberapa pendaki sudah mulai kembali melewati jalur lama. Tak ada lagi cerita tenda berpindah, tak ada lagi tangisan yang terdengar di malam Jumat. Gunung Sunyi perlahan kembali menjadi gunung biasa. Namun saat matahari hampir tenggelam dan langit berubah jingga pucat, Dimas merasa angin berembus lebih dingin dari biasanya. Ia menatap ke arah puncak. Kabut tipis mulai turun, sangat tipis. Di antara putihnya kabut itu, untuk sesaat, hanya sepersekian detik, ia melihat sesuatu. Siluet perempuan berdiri menghadap jurang, diam, tidak menangis, tidak bergerak, hanya berdiri. Jantung Dimas berdegup keras, ia berkedip. Siluet itu menghilang, hanya kabut. Ia tidak tahu apakah itu nyata atau hanya sisa rasa bersalah yang belum sepenuhnya pergi. Namun kali ini ia tidak merasa takut. Angin berembus lembut membawa suara samar yang hampir tak terdengar. Bukan tangisan, melainkan hembusan napas panjang, seperti seseorang yang akhirnya benar-benar tenang. Dimas menunduk pelan. "Aku nggak akan lupa," bisiknya. Langit perlahan gelap, lampu-lampu rumah warga mulai menyala, dan Gunung Sunyi kembali berdiri dalam keheningan. Namun sunyi itu kini berbeda. Bukan lagi sunyi yang menyimpan ratapan, bukan sunyi yang menunggu tumbal, melainkan sunyi yang menjaga kenangan. Karena beberapa luka memang tak pernah benar-benar hilang, mereka hanya berhenti berdarah. Dan jauh di atas sana, di dekat batu tangis yang kini tak lagi retak, kabut tipis bergerak perlahan mengikuti arah angin. Seolah ada seseorang yang berjalan pelan meninggalkan puncak untuk terakhir kalinya.